People power artinya kekuatan rakyat untuk menggugah rakyat bangkit dan menjatuhkan rezim yang buruk di negara kalian. Termasuk Pak Jokowi harus dilawan. Kalau tidak dia berubah pikir sikapnya, harus dijatuhkan dan diadili dengan rakyat sekalian. People power. People power. People power. People power. People power yang kita gambarkan seperti macan yang mengaung, yang menakutkan, itu ternyata layaknya. Ini kan akhirnya gerakan ini kan jadi kayak ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan, opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. People power, kekuatan massa. Ini kita beberapa waktu belakangan ini sempat bersih tegang pro kontra di media sosial terkaitannya dengan isu ini. Dan isu yang digaungkan beberapa waktu yang lalu, tokohnya adalah Pak Amin Rais dan Mudrik Sagidu, Ketua Mega Bintang, itu diwujudkan kemarin. Direncanakan jauh-jauh hari, dilaksanakan kemarin setelah Jumatan. Biasalah, jadi Jumatan itu kan orang berkumpul, terus setelah itu kan diharapkan untuk ada gerakan massa, orang berjumatan ikut semua. Ternyata gerakan People Power yang katanya ingin ngacak-ngacak Solo itu ternyata hanya diikuti, hanya katanya ada mengatakan cuma 150, 200, intinya tidak sampai 500 saja, tidak sampai, apalagi ribuan. Ini menandakan bahwa, ya mohon maaf, People Power yang kita gambarkan seperti macan yang mengaung, yang menakutkan, itu ternyata layaknya kucing, ternyata hanya mengiung biasa. Ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa memang kondisi pemerintah saat ini kalau kita lihat itu dalam kondisi baik-baik saja. Sehingga ketika massa ingin dikerahkan, kekuatan massa ingin dikerahkan untuk menurunkan pemerintah, ya kayaknya nggak masuk akal, nggak logis. Ya memang kadang satu heran ya, tokoh-tokoh senior seperti Pak Amin, tokoh senior seperti Mudrik ini kan orang-orang yang sepuh-sepuh. Mungkin dia masih terbayang-bayang bahwa seakan-akan situasi sekarang itu seperti zaman Pak Harto. Beda betul. Kalau zaman Pak Harto itu mudah untuk mengerahkan massa, untuk mengumpulkan kekuatan massa untuk melawan pemerintah. Karena apa? Ada semacam kekecewaan yang sudah merata, kekecewaan yang sudah hampir meliputi sebagian besar warga negara pada waktu itu. Nah sekarang ini kan situasinya beda. Jadi harusnya Pak Amin yang sudah sepuh, pernah jadi ketua MPR, artinya pernah menjadi orang yang tahu betul lah politik ini, harusnya tahulah kondisi situasi. Bahwa saat ini itu tidak sama dengan situasi menjelang Pak Harto turun, yang turunnya melalui People Power gitu loh. Jadi lucu. Ini kan akhirnya gerakan ini kan jadi kayak bahan ketawaan banyak orang, kan lucu kan. Awalnya kan wah luar biasa, katanya bahasanya itu kan bombastis sekali, akan ngacak-ngacak Solo, akan menurunkan paksa, macam-macam lah. Tapi kenyataan seperti itu. Artinya apa? Dengan massa yang hanya segitu, segelintir itu, berarti apa? Memang nggak ada dukungan dari masyarakat secara umum. People power itu terjadi kalau ada dukungan, hampir semua orang mendukung. Semua orang di sebuah negara, itu namanya terjadi people power. Lah ini, mengumpulkan orang 1000 aja nggak bisa. Kemarin keluar-keluarnya bahwa ini hanya pemanasan saja, bahwa nanti akan ada gelombang yang lebih besar lagi. Saya nggak yakin. Jadi memang tadi saya sudah mengatakan, untuk terjadinya sebuah revolusi atau people power yang berdampak pada perubahan besar atau revolusi tadi, tentu ada persyaratan-persyaratan. Salah satu yang tadi sudah saya sebut, persyaratannya adalah terjadinya kekecewaan secara massal. Hampir sebagian besar orang itu kecewa. Hampir sebagian besar orang itu menginginkan perubahan. Hampir sebagian besar orang itu ingin pemerintahnya diganti.
Bersamaan dengan itu muncul seorang pemimpin yang mampu menyodorkan konsep yang diyakini lebih baik. Ada seorang pemimpin yang sudah terbukti keberhasilannya. Lah ini siapa? Satu, pemimpin yang seperti itu siapa? Pak Amin. Loh, Pak Amin sendiri itu di PAN aja masalah, di lingkungan, mohon maaf, saya sebut Muhammadiyah karena beliau dari Muhammadiyah, itu aja kelihatannya juga nggak mendapatkan dukungan penuh. Karena kan Muhammadiyah sebagian sekarang juga menterinya, ada yang menteri yang di Jokowi kan, Pak Muhadjir itu kan dari Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah tidak merasakan sama dengan apa yang dirasakan Pak Amin. Pak Amin sendiri, mohon maaf, ini lagi-lagi saya sebutkan, di keluarga sendiri kelihatannya dengan anaknya juga masalah. Bagaimana orang yakin bahwa Pak Amin merupakan pemimpin yang membawa konsep yang lebih baik? Ini masalah menurut saya. Sehingga artinya syarat ini juga nggak terpenuhi. Mudrik menurut saya sangat tidak memenuhi syarat itu. Ya, artinya untuk adanya people power itu paling tidak ada seorang pemimpin yang diyakini membawa konsep yang lebih baik, dan pemimpin itu dari berbagai aspek orang yakin dia adalah pemimpin yang hebat. Lah ini nggak ada. Terus nomor 2 tadi, apakah sekarang terjadi kekecewaan secara massal? Apakah sekarang masyarakat secara umum itu ingin Jokowi diganti? Kan tidak. Ini hanya sekelompok kecil yang mungkin kecewa, yang faktornya adalah kekecewaan-kecewaan yang sifatnya individual, sifatnya hanya kelompok kecil. Jadi belum mewakili keseluruhan. Kan berkali-kali kita sebut juga kan, berbagai hasil survei mengatakan 80% lebih itu orang masih percaya, masih puas dengan pemerintahan Jokowi. Lah ini nyatanya seperti itu. Kecuali kalau 80% orang itu sudah tidak percaya, sudah kecewa, ya itu potensi people power bisa gitu loh. Maka ketika disebut-sebut dalam demo itu kan dulu Jokowi naik dengan people power. Ya betul, memang mayoritas masyarakat menginginkan Jokowi ingin jadi presiden. Lalu sekarang dia ingin menurunkan Jokowi dengan people power juga. Ya nggak bisa. Artinya people power itu condongnya malah mendukung, bukan ingin menurunkan. Ini kan logika yang harusnya itu diperhatikan. Oke, tapi intinya begini, ya kita tidak menafikan beberapa kritik yang disampaikan itu ya memang kita sebagai masyarakat ya yang tidak punya kepentingan terhadap politik, kita memang ya perlu juga sebagian itu kita cerna, mungkin ada yang benar, tidak semuanya salah. Contoh misal mungkin bahwa sekarang ini ada beberapa orang kaya, orang yang menguasai aset-aset negara ini, mungkin kekayaannya itu beberapa orang konglomerat itu memang luar biasa, dan bisa dikatakan rakyat ini sudah tidak bisa membayangkan, sementara rakyat secara umum sedikit sekali mungkin ada. Itulah yang dikatakan oligarki itu. Mungkin benar, tapi persoalannya juga tidak sesederhana itu. Siapapun yang jadi presiden untuk menghilangkan ini tidak gampang. Masalahnya apa? Kadang orang kaya itu kadang tidak lepas dari etos kerja. Orang yang menguasai aset sedemikian banyak kadang tidak murni dia menggunakan cara salah, bisa jadi karena memang etos kerjanya bagus, bisa jadi. Artinya itu kan introspeksi bagi diri kita sendiri juga. Terus kedua, memang ini jadi evaluasi ya, jadi evaluasi untuk semuanya. Aturan-aturan pemilu yang mendorong akhirnya orang yang ingin maju sebagai calon presiden, orang yang ingin maju sebagai calon gubernur, orang yang akan maju sebagai calon bupati, orang yang akan menjadi anggota dewan, itu kan hampir semuanya membutuhkan biaya-biaya besar. Sistem kita mengarahkan ke sana, memfasilitasi ke sana. Salah satunya kan sistem pemilihan terbuka, itu kan kemarin juga diindikasikan ke sana. Ini artinya apa? Ini semua butuh uang besar. Sehingga akhirnya kadang para politisi ini bermain-main, bekerja sama dengan orang-orang kaya, konglomerat itu yang mereka butuh aman, mereka butuh dapat pengamanan usahanya. Sehingga kerjasama dengan politisi. Ya itu memang mungkin pelan-pelan harus dibenarkan, harus dievaluasi. Cuma persoalan tadi tidak semudah itu. Terus kemudian gini ya, ketika lagi-lagi people power itu seakan-akan kan oleh kelompoknya Pak Amin, oleh kelompoknya Mudrik ini kan seakan-akan kan menggambarkan dia memiliki bayangan, saya selalu mengatakan bayangan halusinasi. Jadi saya
membayangkan mereka itu mungkin mempunyai gambaran bahwa semua rakyat ini memang seperti apa yang ada dalam hatinya. Ya, mestinya kita secara sekilas itu bisa mengukur mestinya. Ya, anggota dewan itu kan bagaimanapun itu wakil rakyat. Nah, apakah wakil rakyat yang di Senayan itu sebagian sekarang menginginkan Jokowi turun? Kan juga tidak. Ini mestinya kan kalau memang sebagian besar masyarakat Indonesia itu kecewa dan menginginkan Jokowi itu diturunkan, ya harusnya salah satunya tercermin di anggota DPR MPR itu. Nah, sampai sekarang nyatanya kan tidak. Sebagian mereka justru berkoalisi, sebagian besar dari mereka malah ada kecenderungan ingin dekat dengan Jokowi. Lah ini kan berarti tidak mencerminkan, tidak sama antara gambaran yang dibayangkan oleh Amin dan Mudrik dengan kenyataan di lapangan. Lagi-lagi saya katakan itu kan seperti halusinasi. Seperti halusinasi. Jadi intinya bahwa saat ini menurut saya ya menjadi lelucon ketika ada orang menggembar-gemborkan adanya people power. Karena memang kondisinya itu baik-baik saja. Kecuali memang kondisinya itu tidak baik-baik saja dan semua mayoritas orang menginginkan perubahan. Apalagi ini lagi-lagi itu menggelikan gitu kan. Salah satu tema yang selalu digembar-gemborkan, selalu dijadikan bahan pembicaraan itu ijazah. Ini sebagai orang yang pernah kuliah gitu kan, orang yang tidak punya tendensi apapun dalam kaitannya dengan kepentingan politik ini, saya yakin kayaknya nggak masuk akal kalau ijazahnya Jokowi itu palsu kan gitu. Mau UGM sendiri sudah memberikan keterangan gitu. Bahwa mungkin ya dalam administrasi mungkin tahun dulu kan sekian tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu kan Pak Jokowi sekarang umurnya 60 tahun. Berarti 50 tahun yang lalu itu kan mungkin ada administrasi yang belum sesempurna sekarang ya, belum ada digitalisasi gitu kan. Cuma persoalannya itu kan bisa jadi hanya faktor administrasi. Tapi fakta bahwa Jokowi itu kuliah itu iya gitu loh. Kayaknya terus terang kok saya sendiri itu isu ini kayak digoreng terus tuh kok menjadi lucu gitu. Kalau isu oligarki mungkin masih agak masuk lah. Isu mungkin Jokowi tidak memberikan ruang terlalu luas untuk demokrasi itu mungkin masih masuk ya. Kita masih bisa, akal sehat kita masih bisa menerima, meskipun itu pun debatable ya, masih bisa kita perdebatkan. Tapi kalau soal ijazah itu kan jadi lucu. Tapi lagi-lagi saya ingin menandaskan bahwa menurut saya people power yang sekarang digelorakan oleh Pak Amin, oleh Pak Mudrik itu menurut saya ya menjadi sesuatu yang sangat tidak masuk akal gitu ya. Apalagi ini kan pemilu sudah akan selesai, masa jabatan Pak Jokowi ya juga tidak lama lagi. Untuk apa kita harus mempertaruhkan negara ini hanya untuk kepentingan segelintir orang, nafsu segelintir orang? Padahal mekanisme demokrasi juga tidak lama lagi akan kita lewati, yaitu dengan adanya pemilu itu. Dan setelah pemilu 2024 itu hampir bisa kita katakan hampir pasti Pak Jokowi kan tidak lagi menjabat sebagai presiden. Jadi ayo kita menganalisa ini, mengamati ini dengan akal sehat. Dan terakhir menurut saya pihak aparat keamanan, polisi, saya minta mestinya gerakan-gerakan semacam ini terus dikaji. Kalau memang sudah batas melanggar aturan, sudah dalam batas melanggar rambu-rambu dalam bernegara, berbangsa bernegara, menurut saya jangan dibiarkan liar. Harus ada tindakan, harus ada upaya pencegahan, karena bagaimanapun hal-hal semacam itu cukup menguras energi yang harusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang positif lainnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.